Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Angel Borusinurat dengan NIM 211201133 dari kelas HUT 2B. Di sini saya akan memaparkan video animasi tentang kehutanan dan juga lingkungan hidup. Apa itu pengertian hutan? Pengertian hutan itu dapat kita tinjau dari beberapa aspek-aspek, seperti contohnya yang pertama, wujud biofisik lahan dan tumbuhan, atau yang kedua, pengertian hutan berdasarkan status hukum lahannya. Pengertian hutan berdasarkan wujud biofisik lahan dan tumbuhannya ialah hutan merupakan komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu dengan kerapatan yang cukup, di mana hutan itu memiliki ciri-ciri penutupan pohon yang cukup rapat dan luas, dan terdiri atas tegakan-tegakan dengan beraneka ragam sifat dalam hal komposisi jenis, struktur, kelas, umur, atau pertumbuhan dan proses-proses yang berhubungan. Sedangkan pengertian hutan berdasarkan status hukum lahan, yaitu kawasan hutan merupakan wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Ini bisa kita temukan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang klasifikasi hutan, di mana klasifikasi hutan ini dapat berdasarkan keadaan tumbuhan, berdasarkan asal lahan atau cara hutan terbentuk, maupun berdasarkan proses dan atau fase pertumbuhan dan perkembangan tegakan. Sebenarnya masih ada sisa lainnya, tetapi yang akan saya jelaskan hanyalah dua. Klasifikasi hutan berdasarkan keadaan tumbuhan. 1. Hutan rapat atau hutan lebat, closed forest. Persen penutupan tajuknya di atas 10%. Yang kedua, hutan terbuka atau hutan jarang, open forest. Persen penutupan tajuknya di bawah 10%. Yang ketiga, hutan primer. Secara alami mampu kembali dan belum pernah mendapatkan gangguan manusia atau pernah sedikit tanpa penebangan pohon. Yang keempat, hutan sekunder. Tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada hutan yang telah mengalami gangguan yang berat seperti bekas peladangan berpindah, bekas peternakan, bekas pertambangan. Yang kedua, klasifikasi hutan berdasarkan asal lahan atau cara hutan terbentuk. Yang pertama, hutan alam atau natural forest tumbuh secara alami di tempat itu dan memiliki struktur seperti hutan alam primer. Yang kedua, hutan tanaman atau hutan buatan, plant forest, dibuat oleh manusia dengan cara penanaman atau penebaran biji pada lahan terbuka. Yang ketiga, hutan terubusan, berasal dari terubusan atau tunas-tunas yang mekar dan tumbuh melalui cara vegetatif. Yang keempat, tegakan hutan tinggi atau high forest, tumbuh dari anakan, pertumbuhan yang normal dan memiliki tajuk yang tinggi dan tertutup. Lalu, apa sih itu kehutanan? Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan merupakan kunci dalam menjaga ekosistem dunia. Jika hutan kita dirusak, maka dengan skala stadium berat, implikasinya terjadi pemanasan global atau global warming yang menimbulkan instabilitas iklim di dunia. Hutan lindung yang sebagai ekosistem sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya banjir. Semua manusia pastinya menginginkan lingkungan yang indah dan lestari, namun pada kenyataannya manusia itu sendiri yang membuat lingkungan tidak indah dan lestari. Salah satunya aktivitas manusia yang dapat merusak hutan. Manusia kebanyakan cenderung merusaknya dibandingkan untuk merawat hutan itu sendiri. Pada dasarnya manusia dan hutan memiliki hubungan yang erat, di mana keduanya saling menerima dan memberi pengaruh yang besar satu sama lain. Hutan cenderung akan memberikan timbal balik kepada manusia. Jika manusia bersikap positif, maka hutan akan memberikan dampak positif, begitu pula dengan sebaliknya.
Konsep kelestarian hutan banyak disebut, karena konsep kelestarian hutan yang dibutuhkan saat ini mengingat kondisi hutan yang sangat mengkhawatirkan. Maka diperlukan strategi-strategi dalam menjaga kelestarian hutan dan tentunya diperlukan peran semua masyarakat dalam menopang dan mewujudkan terciptanya lingkungan yang senantiasa terjaga keasliannya. Etika lingkungan menjadi satu peran dari beberapa aspek kelestarian hutan, karena dengan etika lingkungan bisa membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan, di mana dalam merealisasikan semuanya mampu berkomitmen dan konsisten dengan segala upaya yang berhubungan dengan pelestarian hutan dan juga lingkungan. Dengan cara mengajarkan sedini mungkin kepada anak-anak akan pentingnya hutan dan menumbuhkan sikap peduli akan lingkungan, termasuk dalam salah satu bentuk kelestarian hutan yang bersifat langsung dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara menanam pohon di sekitar rumah ataupun sekolah, merawat tanaman, menebang pohon dengan sistem tebang pilih dan lain sebagainya. Hal-hal kecil yang ini sangat cenderung akan tertanam dalam diri mereka, sehingga tumbuh kecintaan kepada hutan dan juga ekosistemnya. Strategi ataupun cara untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Beberapa usaha, cara, dan metode pelestarian hutan misalnya dapat dilakukan dengan mencegah perladangan berpindah yang tidak menggunakan kaidah pelestarian hutan. Waspada dan hati-hati terhadap api dan reboisasi lahan gundul serta tebang pilih tanam kembali. Cara yang pertama yaitu mencegah cara ladang berpindah atau peladangan berpindah-pindah. Terkadang petani tidak mau pusing mengenai kesuburan tanah. Mereka akan mencari lahan pertanian baru ketika tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi tanpa adanya tanggung jawab membiarkan ladang tersebut terbengkalai dan tandus. Sebaliknya, lahan pertanian dibuat menetap dengan menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah yang sudah tidak produktif lagi. Cara yang kedua, menghindari pembakaran sampah, membuang puntung rokok, membuat api unggun, membakar semak, membuang obor dan sebagainya yang menyebabkan kebakaran hutan. Jika menyalakan api di dekat atau di dalam hutan harus diawasi dan dipantau agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, karena kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan di sekitar lokasi kebakaran, dan juga tempat yang jauh sekalipun jika asapnya terbawa angin kencang. Metode yang selanjutnya adalah reboisasi lahan gundul dan metode tebang pilih. Para perusahaan penebang pohon harus memilih pohon mana yang sudah cukup umur dan ukuran untuk ditebang. Setelah menebang satu pohon, sebaiknya diikuti dengan penanaman kembali beberapa bibit pohon untuk menggantikan pohon yang ditebang tersebut. Selanjutnya, menempatkan penjaga hutan atau polisi hutan. Dengan menempatkan satuan pengaman hutan